Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Damsi Kurniawan dengan nomor NPM 24081011024. Dari kelas Bela Negara G140. Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat sebelumnya di minggu kemarin, yaitu membuat artikel sesuai program studi saya. Di sini karena program studi saya informatika, saya membuat judul peran mahasiswa informatika dalam menjaga cinta tanah air di tengah budaya digital yang serba cepat. Kita masuk abstrak. Di sini bela negara di zaman teknologi dan media sosial sangat bergerak cepat. Generasi muda juga terjebak dalam banjir informasi global yang sulit dihentikan. Budaya asing dapat masuk dengan sangat mudah dan seringkali menyebabkan rasa kebanggaan terhadap negara sendiri. Perlahan-lahan menguap. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa harus mengambil peran penting untuk mempertahankan rasa nasionalisme agar tidak lenyap karena tren digital. Inovasi teknologi memang memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang, tetapi juga menyajikan tantangan berupa hilangnya identitas nasional jika tidak diimbangi dengan kesadaran atau identitas bangsa. Jadi dari abstrak yang saya buat ini, intinya untuk wujud menanamkan bela negara sendiri itu dimulai dengan kesadaran mahasiswa sendiri eh, dalam mengetahui identitas bangsanya sendiri. Seperti banyak yang masih saya lihat, mahasiswa saat ini tuh masih menyukai hal-hal atau apapun yang berasal dari luar Indonesia gitu. Langsung saja ke pendahuluan. Di sini budaya digital yang berkembang pesat seringkali mendorong terjadinya globalisasi dan batas, di mana budaya asing lebih mendominasi. Misalnya tren yang viral di TikTok atau Instagram, umumnya berasal dari luar negeri, membuat para pemuda lebih terpengaruh oleh gaya hidup Barat atau Korea dibandingkan dengan tradisi lokal. Hal ini berpotensi mengikis rasa bangga terhadap budaya Indonesia, termasuk bahasa daerah, seni tradisional, ataupun sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, arus informasi yang sangat cepat rawan terhadap berita hoax dan propaganda yang dapat memecah belah masyarakat seperti isu yang bertentangan dengan identitas nasional dan nilai-nilai global. Nah, dari pendahuluan yang saya buat itu, dari yang saya riset di web maupun pengalaman saya pribadi, eh, teman-teman saya juga, para mahasiswa juga itu sering menggunakan aplikasi TikTok dan juga Instagram. Tetapi sayangnya mereka masih, kebanyakan mereka lebih suka konten-konten yang berasal dari luar negeri. Dalam artian mereka mungkin kurang nyaman ya dengan konten-konten yang dibuat oleh kreator Indonesia. Menurut saya, konten yang dibuat oleh Indonesia sendiri ketika kita melihatnya dan menonton atau mensupportnya itu secara nggak langsung kita menanamkan menanamkan sikap cinta terhadap bangsa sendiri. Karena konten-konten di TikTok yang dibuat oleh kreator Indonesia itu banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Tentunya banyak konten kreator di TikTok yang membahas sejarah-sejarah tentang eh, sejarah pendidikan ataupun perjuangan Indonesia di tahun sebelumnya, tahun 90-an. Itu bisa kita lihat di TikTok sambil kita mungkin tiduran di rumah, mau kapan pun aja itu kita bisa. Dari saya sendiri itu, saya juga masih suka ngedengerin musik-musik Jawa gitu di TikTok, karena ya lingkungan saya kebanyakan orang Jawa juga kita harus berhati-hati sebagai mahasiswa untuk menggunakan media sosial apalagi Instagram itu, karena di sana banyak banyak berita hoax. Mungkin dengan adanya berita hoax itu opini kalian bisa tergiring gitu. Masuk saja ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur atau library research. Metode ini mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan topik, melakukan literasi, mencatat, mereview beberapa sumber artikel dan jurnal. Hasil yang didapat akan ditarik kesimpulan yang dapat memperkuat data yang ada. Jadi untuk metode yang saya buat di artikel ini itu metode library research.
Saya mengumpulkan 5 atau 6 website di Google lah ya, untuk saya riset juga mengenai materi mahasiswa ini yang eh, peran mahasiswa dalam mencintai bangsa sendiri. Untuk pembahasan sendiri di sini, bela negara mencakup 5 nilai dasar: cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan bernegara. Setia kepada Pancasila, adalah berkorban untuk bangsa, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam era digital, nilai-nilai ini perlu disesuaikan melalui pendekatan berbasis teknologi. Sistem informasi menawarkan berbagai program edukasi digital yang dapat memperkenalkan sejarah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bela negara ini mencakup 5 dasar ya. Di situ udah saya jelasin tadi. Dengan kita melihat konten kreator yang berasal dari Indonesia yang membahas sejarah, ketika kita melihatnya secara nggak langsung itu kita sudah menerapkan prinsip bela negara, yaitu cinta tanah air dan juga kesadaran berbangsa. Dengan sedikit ilmu yang kita dapat pada konten-konten TikTok itu bisa bisa kita manfaatin untuk menambah wawasan kita dalam mengetahui uh, sejarah apa yang udah bangsa kita jalankan atau bangsa kita buat. Terus mungkin aku langsung masuk kesimpulan aja biar nggak lama-lama. Peran teknologi berbasis sistem informasi dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di era digital sangatlah penting. Inovasi seperti museum virtual, aplikasi edukasi, dan digitalisasi kebudayaan menjadi solusi efektif dalam memperkuat nilai bela negara di kalangan generasi muda. Melalui teknologi ini, akses terhadap sejarah budaya dan nilai kebangsaan menjadi lebih mudah, menarik, dan inklusif. Dengan demikian, kontribusi keilmuan sistem informasi tidak hanya memberkahi teknologi, juga membangun karakter bangsa yang berlandaskan semangat Pancasila dan kebinekaan. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat jati diri nasional dan menjaga persatuan menuju visi Indonesia Emas. Jadi untuk kesimpulan ini saya jelaskan sedikit. Untuk kesimpulan ini lebih ke arah anak muda sih, anak muda dan juga mahasiswa itu harus menanamkan cinta terhadap bangsa sendiri, maupun apapun itu caranya di media sosial. Karena kalau bukan kalian juga siapa lagi? Kalau orang-orang yang udah berumur kan udah nggak zamannya lagi, karena kalian sebagai mahasiswa atau kalangan muda itu bisa menggait kalangan gen-gen yang di bawah kalian untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti itu. Untuk daftar pustakannya sendiri sudah saya sertakan di sini, dan teman-teman juga barangkali ada yang kepengen riset lagi mengenai peran mahasiswa ini, bisa langsung kalian kunjungi websitenya aja. Mungkin hanya itu penjelasan artikel yang telah saya jelaskan pada hari ini. Saya Mahwalam Syukurniawan, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika tadi ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.